Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, berkat nikmat dan karunia-Nya, berkat inayahnya. Alhamdulillah kita bersua kembali di kegiatan rutinitas kita setiap minggu, Majlis Ar-Raudah pada malam Jumat. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati ada Al-Habib Abdullah Al-Jufri, yang kami hormati Al-Habib Haikal bin Zain Al-Habsyi, ada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Habsyi, ada Al-Habib Muhammad bin Zain Al-Habsyi, ada Al-Ustadz Zainal Abidin, ada Habib Khaydar Balgis, dan juga Jamil Habaib wal Masyayikh wal Asatiz yang juga kami hormati, dan penghormatan terbesar khususnya untuk para hadirin wal hadirat yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada malam hari ini. Ini kalau dilihat-lihat mungkin sekitar 90% majlis ini diduduki oleh para darah muda istilahnya. Yang anda lihat tadi, orang tua sudah kurang, para anak-anak muda sudah mulai timbul untuk mengikuti majlis-majlis kita seperti ini. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena banyak pada zaman ini anak-anak muda yang lau salah. Maka dari itu kita khususnya harus bersyukur karena majelis kita sudah mulai dipenuhi oleh para pemuda-pemuda Sulawesi Tengah. Dan juga saya ingin memberitahukan kepada seluruh hadirin wal hadirat yang hadir pada malam hari ini, sebelum kita masuk kepada tausiah, saya ingin memberitahukan apakah ada daripada hadirin wal hadirat yang tahu bahwa di Sulawesi Tengah, di Kota Palu akan diadakan Hari Raya Paskah se-Sulawesi Tengah. Apakah ada dari Bapak Ibu yang tahu? Tidak ada satupun yang tahu. Akan tetapi Gubernur Rusdi Mastura menyetujui dan mendukung penuh acara tersebut. Ini gubernur mau bikin hal baru lagi di Kota Palu. Nata meme, tidak datang ke MUI, tidak datang ke tokoh-tokoh agama Islam di Sulawesi Tengah. Mereka tidak memberitahu, tidak meminta izin, tidak musyawarah, seenaknya menyetujui. Kurang ajar. Mereka tahu kita sekarang sedang berduka, kita kehilangan sosok pimpinan kita. Mereka seenaknya ingin membuat sesuatu hal yang tidak bagus di Kota Palu. Kira-kira mereka berani berbuat seperti ini ketika ada Habib Hasan? Tidak mungkin. Sekarang kita koordinasi ke Habib Ali, ke Habib Soleh, ternyata semuanya tidak mendapat kabar. Kabar tersebut didapat dari orang yang mengikuti rapat, dan hasil rapat bahwasanya gubernur menyetujui pembuatan Paskah se-Sulawesi Tengah di Gawalise dan mendukung penuh. Akan tetapi dia tidak koordinasi dengan MUI, dia tidak koordinasi dengan para tokoh-tokoh Islam di Kota Palu, dan juga masyarakat Gawalise dan Duyu tidak menerima hal tersebut. Akan tetapi tetap disetujui oleh gubernur kita. Ini berita-berita yang seperti ini permainan belakang layar istilahnya. Karena kenapa? Kita tidak tahu menahu. Akan tetapi tiba-tiba kita mendapat kabar bahwasanya gubernur sudah menyetujui. Dan kalau Bapak Ibu sekalian tahu, acaranya akan dimulai pada tanggal 4 Mei, 2 hari lagi. Lusa acaranya, lusa. Tidak lama lagi lusa acaranya.
Kurang ajar apa tidak? Kurang ajar. Harusnya mereka izin sama kita. Kenapa? Kita mayoritas Islam di sini. Kita mayoritas Islam di sini. Dan juga tidak pernah diadakan acara-acara seperti ini di Kota Palu. Karena kenapa? Kota Palu ini paling banyak mayoritas Islam di sini. Acara seperti ini biasanya mereka buat di tempat mereka yang mayoritas. Sekarang gubernur mulai natameme istilahnya. Dia mau bikin di Kota Palu tanpa koordinasi ke ketua-ketua atau pemuka-pemuka agama Islam di Kota Palu, dan juga khususnya MUI. Mereka tidak koordinasi ke MUI, langsung seenaknya menyetujui. Kira-kira kalau dari MUI menolak, dari pemuka-pemuka agama Kota Palu menolak, apakah Bapak Ibu siap kita orang turun hambur? Siap kita hambur? Siap. Mantap. Oke, kita stop dulu. Langsung kita ke pembawa tausiah pertama, Al-Ustadz Muhammad Rafli Safi alaihi falyatafaddal mashkuran. Sallu ala Muhammad. Afan bib. Masalahnya semua mengeluh ke Habib Ali tidak bicara. Nabi Muhammad. Maksud, lama atau tidak? Oh, jangan lama. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bikin takut langsung mendebar duit tuh. Tapi alhamdulillah, darah muda ini harus dipertahankan juga, karena kita banyak yang muda tadi dibilang, makanya menggelegar gitu. Alhamdulillah, selalu tidak henti-hentinya kita berkata bahwasanya pujian itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lantunan ucapan alhamdulillah. Kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lantunan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita kedatangan tamu dari Banjarmasin, Habib Haidir, dan insyaallah semoga beliau sedikit lagi, sebentar lagi akan pulang. Semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah akan berceramah sebentar ini. Tadi kita sudah dengarkan kasidah kedua, ya Imam Ar-Rus. Dibilang dalam kasidahnya tadi, ya nafsu tibi bil liqa. Ya Rasul, ingin ketemu. Kasidah yang kedua, yang ketiga, dauni unaji habibi. Biarkan aku menyebut-nyebut, memanggil-manggil nama kekasihku Muhammad. Wala ta'duluni, dan jangan pernah salahkan aku karena sudah cinta sama Nabi Muhammad. Fa'adli haram, siapa orang yang menyalahkan
seseorang yang sudah cinta sama Nabi besar Muhammad itu haram hukumnya. Shallu ala Nabi besar Muhammad. Ini ucapan-ucapan kita fahami artinya dari awal kita hadir sampai akhir tadi maulid dibacakan. Bagaimana hati kita itu? Sungguh bertambah keimanan cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya begitu, kita belum tahu artinya. Setidaknya sedikit saja kita hadir ini dengan mendengarkan maulid meskipun kita tidak tahu artinya, itu dapat menenangkan hati kita. Kata Habib Ali dalam kasidahnya tadi, dalam kitabnya Simtud Durar, orang yang mendengarkan saja maulidku itu akan tenang hatinya. Orang yang sudah cinta akan tambah cinta sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu hati. Kita datang untuk membersihkan, menyucikan hati kita, menenteramkan hati kita supaya hati kita menerima semua yang bersangkutan dengan agama, yang bersangkutan dengan tausiah nasihat yang disampaikan oleh para ulama. Itu masalah hati. Hadirin, kita meskipun sehebat apapun kita menyampaikan, kalau hati kotor datang majelis hancur. Hadirin, makanya baca maulid kita tadi enak hati kita, tentram hati kita. Pas dibacakan kasidah tadi, dibacakan maulid, setelah itu ceramah, dengar kita enak hati kita sudah. Tapi bagaimana pertanyaannya kalau sudah keluar lagi dari majelis ini? Bagaimana hati kita setelah kita keluar? Tentunya hasud kita timbul lagi, hasad kita datang lagi, sombong kita datang lagi, ujub kita datang lagi, riak kita datang lagi. Hadirin, makanya dibuatkan majelis seminggu rutin. Sampai-sampai ulama bilang, kita orang pernah disampaikan sama seorang syekh di Hadramaut. Mereka berkata, kalau hatimu kasar, kotor, jangan luput dari 3 hari. Jangan sampai dari 3 hari luput kau mendengarkan nasihat. Kenapa? Nanti terlelap dalam kekotoran hati itu, kau sudah tenggelam terlalu dalam. Mau mendengarkan lagi nasihat sudah tidak mau. Masya Allah, nasihat. Makanya majelis seminggu sekali itu sudah alhamdulillah. Makanya kita ucapkan alhamdulillah ada majelis. Bersyukur kita ada majelis. Jangan ada majelis, oh apa itu majelis? Jangan. Kita hadir majelis. Hati, karena hati. Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dalam hadis lain, wa a'malikum. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang rupa, tidak memandang kau punya jasmani, tidak. Gantengmu bukan itu yang dilihat. Kau punya cantik bukan itu yang dilihat, bukan rupamu yang dilihat. Tapi Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hatimu. Hati yang dipandang. Hadirin, kalau hatimu kotor, harusnya kau malu. Kita malu. Allah Subhanahu wa taala pandang hati kita dengan kekotoran hati itu. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika jasmani saja, wajah yang selalu kita rawat, yang selalu kita kasih pakai skincare. Ini wajah, kalau ada dia punya jerawat 1 biji saja, bentolan, hama, manusia mulia malu. Wajah kena tinta sedikit saja, orang mulia malu. Harusnya kau lebih malu ketika hatimu kotor, sementara hatimu itu adalah tempat Allah Subhanahu wa taala melihat. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hati ini adalah sesuatu yang paling istimewa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan dalam diri kita. Harta yang paling istimewa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan dalam diri kita. Hadirin, hati. Kalau istiqomah,
hati, istiqomah mulut. Kalau istiqomah hati, istiqomah langkah kaki. Istiqomah kita orang punya akal pikiran. Istiqomah kita orang punya jasad semuanya. Kalau hati bersih, kalau hati istiqomah. Tapi kalau hati kotor, kotor semua itu. Hancur hati, hancur semua. Maka beruntung orang yang membersihkan hati. Celaka orang yang tidak mau membersihkan hati. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Masya Allah hati ini. Hati, tolong bermain hati saja ini malam. Hati, perhatikan hati. Jangan bermain hati dengan si doi, jangan. So boleh dengan anak muda, so boleh. Kasih sana orang itu, sana dulu. Nanti sebentar. Kita orang sekarang main hati dengan Allah, main hati dengan Nabi besar Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. So boleh Habib? Atau masih lanjut tadi? Lanjut Habib bilang. Doanya Nabi Ibrahim. Doanya Nabi Ibrahim. Ucapan itu sampai diabadikan di dalam Al-Qur'an. Beliau mengatakan, Nabi Ibrahim alaihissalam wa ala nabiyyina azka salati wa taslim. Nabi Ibrahim berkata di dalam, diabadikan ucapannya di dalam Al-Quran, wala tukhzini, ya Allah jangan hinakan aku yauma yub'atsun, pada nanti kelak di hari kiamat. Ya Allah jangan hinakan aku kelak nanti di hari pembangkitan. Ya Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun, yang mana pada hari itu harta tidak manfaat, wala banun, anak tidak bisa nolong, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Ini yang selamat ini. Hatinya selamat, maka ketika nanti ketemu sama Allah dia selamat. Kalau hatinya tidak selamat, itu artinya itu. Kalau hatinya kotor, berarti nanti dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tidak selamat, hadirin. Meskipun dia punya kekayaan, meskipun dia punya kedudukan, jabatan, wa in kana fi qabdatihi milkul samawati wal ard, meskipun ada dia membawa ini, berjumpa dengan Allah, dia membawa harta, kekuasaan langit dan bumi, tidak akan selamat ini orang kalau hatinya kotor. Ngana punya doi, ada orang yang bilang begitu. Ada orang yang bilang ngana punya doi, ngana selamat. Tidak. Di sana nanti ngana yang paling hancur. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Habib. Seboleh Habib bilang. Masih mau lanjut ya? Soalnya berceramah pengen lanjut, cuma seboleh Habib bilang. Masih banyak penceramah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kita keluar dari sini masih tetap istiqomah, kita orang punya hati. Intinya terakhir Habib, sedikit. Soalnya harus disampaikan ya. Nabi Isa alaihissalam, ibn Maryam. Nabi Isa pernah dicaci maki sama orang. Aku dicaci maki, dia memang hancur. Setelah dia dicaci maki, Nabi Isa ibn Maryam bilang, jazakallah khair, terima kasih banyak. Muhammad Rasulullah. Hawariyin, pengikut Nabi Isa, jengkel. Woi Isa, apa ini? Kau tadi, kalau bahasanya kita, ngana tadi Isa habis dicaci maki segudang kampung binatang. Ngana cuma jawab dengan jazakallah khair. Kok kita lebih bahaya, lebih besar dari kampung binatang, kita balas akan dia. Nabi Isa cuma jawab jazakallah khair. Nabi Isa bilang sama itu Hawariyin, Hawariyin, dengar baik-baik. Ana anfaqtu ma indi wa huwa anfaqtahu ma indahu. Saya mengeluarkan apa yang ada dalam hatiku. Saya punya hati bagus, berarti ucapanku juga bagus. Kalau saya punya hati ini, di dalamnya ada doa, maka saya ucapkan jazakallah khair. Tapi dia tadi itu hancur DP hati. Jadi apa yang dikeluarkan
seperti apa yang dia ucapkan. Yang dia ucapkan itu sama seperti yang ada dalam hatinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah. Ini harusnya catat, hikmah. Harusnya dicatat. Kenapa harus dicatat? Saya tidak basur, harusnya dicatat hikmah. Kenapa harus dicatat? Karena ketika kita keluar dari sini nanti orang mau tanya, dari mana kamu datang? Dari mana le rapi-rapi? Oh, dari Masjid Al Khairat. Dengar ceramah tadi. Siapa yang baca ceramah? Ustadz Rafli. Bagaimana dia ceramah? Wih, gagah. Apa yang dia bilang? Lupa. Ini dia bagusnya mencatat kita, supaya keluar masih ada itu. Ya setidaknya mungkin Imam Syafi'i banyak kan. Alhamdulillah. Satu hikmah. Dibilang dalam satu hikmah. Wa kullu ina'in bima fihi yandahu. Setiap wadah itu percikannya juga sama. Kalau ada wadah isinya air, tak tumpah. Isinya air, tak tumpah. Yang tak tumpah itu apa? Air, tak mungkin susu. Satu wadah isinya susu, tak tumpah. Yang tak tumpah itu susu, tak mungkin air. Itu filosofi dipakai jadi hikmah oleh ulama. Jadi apa yang keluar dari lisanmu, begitu juga dari dalam dirimu. Kalau dari ucapanmu kotor, berarti dalam dirimu juga kotor. Pemain FF, bocil FF, hati-hati. Apalagi Mobile Legend, kena dark system. Kau punya teman, dia punya, ya begitulah dia pemain, ancur. Hati-hati berucap, karena apa yang kau ucapkan begitu juga kau punya hati. Sementara kita mau berjumpa dengan Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran tadi saya ingatkan yang dikatakan bahwasanya cinta Nabi. Kenapa kita harus mencintai Nabi? Karena Nabi katakan almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan bersama siapa saja yang seseorang akan bersama siapa yang ia cintai di akhirat nanti. Jadi harus dari sekarang kita mulai untuk mencintai Nabi. Kita cinta sama Nabi, di akhirat insya Allah kita akan berada bersama Nabi Muhammad SAW. Dan juga tadi dikatakan bahwasanya nanti tidak akan berguna hartamu walaupun sebanyak langit dan bumi. Harta tidak berguna, keluarga tidak berguna, kaum tidak berguna. Karena kenapa Allah katakan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Pada hari itu lari seseorang dari saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya, dari kaumnya, dari sahabatnya. Sendiri-sendiri nanti kita. Tidak ada saling membantu, menopang satu sama lain. Maka dari itu badiru bil amalin soleh. Sesegeralah untuk berbuat amal soleh dari sekarang. Selanjutnya tausiah yang akan dibawakan oleh Ustaz Syahru Syafa'ah alaihi falyatafaddal mashkuran wa ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala alladzi yajma'una fi hadzal makan najtami'u wa iyyakum bil ajsad wal arwah wal qulub insyaallah taala biidznillah. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Para habaib dan para asatiz, para ulama, para hadirin dan hadirat jamaah majlis
Ar-Raudhah lil Khairat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di dalam suatu hadisnya yang juga dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, as-salatu ila as-salah wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahun idza jutunibatil kaba'ir. Salat dari salat menuju ke salat, dari Jumat menuju ke Jumat, dari Ramadan menuju ke Ramadan adalah penghapusan dosa-dosa yang kita lakukan jikalau kita berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang besar atau dosa-dosa yang besar. Inilah ajaran Nabi Muhammad SAW. Dengan kita mengistiqomahkan kepada kebaikan yang telah Allah perintahkan kepada kita semua, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus seluruh apa yang kita lakukan, insyaallah. Mudah-mudahan kita semua yang berada di majelis ini seperti apa yang telah disabdakan oleh Nabi SAW, kita duduk dari majelis ke majelis, majelis ke majelis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hapuskan kotoran hati kita. Allah Subhanahu wa taala bersihkan diri kita. Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita semua, dan tidaklah kita berada di akhirat nanti kecuali dikumpulkan dengan orang-orang yang duduk bersama kita di sini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau Imam Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pernah menjelaskan kepada kita apa hakikat kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullun nasi yagdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Ini derajat perjalanan hidup kita, atau ini hakikat perjalanan hidup kita di dunia. Tidak ada yang ketiga, tidak ada yang keempat, tidak ada jalan yang lain, tidak ada jalan pintas, tidak ada jalan cepat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullun nasi yagdu. Setiap manusia, setiap insan kita yang ada berhadir di sini atau yang di luar sana atau di negara manapun, semuanya kata Rasulullah kita berlalu lalang menjalani proses kehidupan. Akan tetapi kita terbagi menjadi dua kelompok, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faba'i'un nafsahu, maka kita semua berdagang. Kita semua menjual diri kita. Kita semua memperdagangkan kehidupan kita. Faba'i'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Maka ada, kata Rasulullah, dari orang-orang yang menjual diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika mereka jual diri mereka kepada Allah, famu'tikuha, mereka telah membebaskan diri mereka dari api neraka. Mereka telah membebaskan mereka telah membebaskan diri mereka dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Faba'i'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha wal iyadu billah. Atau ada yang kedua, wal iyadu billah, mereka menjual diri mereka kepada syaitan. Mereka menjual diri mereka kepada musuh-musuh Allah. Mereka menjual diri mereka kepada nafsunya. Mereka menjual diri kita kepada orang-orang yang Allah tidak cintai. Apa akibatnya, kata Allah, kata Rasulullah, famubikuha, akibat yang akan dia dapat, akibat yang akan dia terima, famubikuha, dia telah mencelakai dirinya sendiri, mau itu di dunia ataupun wal iyadu billah, kekal, siksaan yang kekal, siksaan yang tidak akan pernah habis adalah siksaan di nerakanya Allah, wal iyadu billah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita semua dari siksanya, ya Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan di dunia ini tidak boleh kita pandang dari sisi kehidupan nyata. Kita harus melihat di belakang itu semua, yaitu kehidupan akhirat yang Allah telah janjikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Agar kenapa? Agar kita selalu bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita semua. Agar kita selalu bersyukur, agar kita selalu berbahagia tentang apa yang Allah telah tetapkan kepada kita. Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW telah menyatakan kepada kita, sebenarnya ini juga salah satu kabar gembira bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah mengabarkan kepada kita semua, ajaban li amril mu'min, betapa bagusnya, betapa mulianya, betapa indahnya perkara orang mukmin. Inna amrohu kullahu khair. Sesungguhnya perkara kehidupannya yang dia lakukan semuanya kebaikan. Yang kita lakukan, orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat agama, menjalankan perintahnya Nabi Muhammad SAW, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, inna amrohu kullahu khair. Sesungguhnya perkaranya semua dia, apa yang dia lakukan di muka bumi semuanya baik. Alhamdulillah.
Ini yang tidak dipunyai oleh orang-orang yang tidak cinta sama Allah. Ini yang tidak dipunyai oleh orang-orang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? In asabathu dharra fasabar fakana khairan lah. Jikalau dia ditimpa musibah, kemudian dia bersabar atas musibah yang menimpanya, fakana khairan lah, itu adalah kebaikan baginya. Wa in asabathu sarra, dan jikalau dia ditimpa kesenangan, dia mendapati kesenangan dari Allah Subhanahu wa taala, fasyakar fakana khairun lah, kemudian dia bersyukur kepada Allah, maka dia akan mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah patokan kehidupan kita di muka bumi, sehingga kita tidak pernah tertarik oleh apa-apa yang dijanjikan oleh musuh-musuh Allah, apa-apa yang dijanjikan oleh orang-orang yang tidak cinta kepada Allah, atau apa-apa yang dijanjikan oleh nafsu kita sendiri. Walaupun kita mungkin hidup tidak dalam kesenangan di muka bumi ini, tenang, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa di muka bumi, walaupun mereka lemah, walaupun mereka tertindas secara kehidupan nyata, Allah katakan, Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun wa auhayna ila ummi Musa an ardihi ila qawli ila al-ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan kami menginginkan, kami telah menghendaki, kata Allah, untuk memberikan kemuliaan, untuk memberikan kenikmatan kepada siapa? Orang-orang yang sering dikira orang lemah, orang-orang yang kehidupan mereka sering dikira lemah oleh orang lain, akan tetapi hati mereka berpatokan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hati mereka bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka punya hubungan batin dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan orang seperti ini, hati-hati dengan orang-orang seperti ini. Mereka itu dekat dengan Allah, kata Rasulullah, rubba ash'ath. Kadang orang yang di pinggir jalan, yang kita lihat mukanya bobrok, yang kita lihat mukanya jahat, yang kita lihat mereka penuh debu, rubba asy'ath akbar madfu'un bil abwab. Kadang kalau dia datang ke rumahnya orang diusir, kadang kalau dia datang ditolak, madfu'un bil abwab lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Jikalau dia meminta, sudah mengangkat tangannya ke langit di hadapan Allah Subhanahu wa taala, abarrah, Allah langsung akan mengabulkan. Warubbah, dan kadang hadirnya satu orang di majelis seperti ini tanpa kita ketahui. Kita tidak tahu, mungkin dia duduk di pojok sana, kita tidak tahu, mungkin dia di sana. Gara-gara satu orang tadi tersebut yang dia hadir dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, semua dosa-dosa orang yang berada di majelis diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah faedah kita berkumpul di majelis orang-orang soleh, kita berkumpul di majelis para ulama, para orang-orang yang tersambung ilmunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kita pernah terkecoh dengan amalan-amalan orang yang benci kepada Allah, dengan perbuatan-perbuatan orang yang tidak punya ikatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencerahkan hati kita dengan duduknya para ulama di sini, para habaib, para orang-orang soleh, dan mungkin orang-orang yang tidak terlihat. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah kumpulkan kita bersama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di fil firdausil a'la bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadza minni wal afu minkum wa man kuntum illa bi dzalil amr. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hannanil mannan alladhi syarrafana wa iyyakum bihuduri fi hadzal makan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil insi wal jan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala
Kembali setiap individu daripada kita dikumpulkan oleh Allah untuk menyebut nama Nabi Muhammad, untuk memuliakan Nabi Muhammad, untuk menjadikan perkumpulan kita perkumpulan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau saja Al-Imamul Busiri di dalam Qasidatul Burdahnya beliau menyatakan, fa inna li dhimmatan minhu bitasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi fi dhimami illam yakun fi ma'adi akhidhan biyadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami hasyahu ay yahrimar raji makarimahu aw yarji'al jaru minhu ghairu muhtarami. Beliau menyatakan, sesungguhnya aku memiliki jaminan di hadapan Nabi besar Muhammad bitasmiyati, dengan aku menamai diriku dengan nama Muhammad. Ini jaminanku di hadapan Allah. Aku menamai diriku dengan nama Muhammad, dan inilah yang aku hadapkan di hadapan Allah, bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa seorang hamba tatkala nama tersebut sesuai dan sama dengan nama kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In lam yakun fi ma'adi akhidhan biyadi, jikalau saja kelak di hari kiamat Nabi besar Muhammad tidak menarik tanganku, tidak menyelamatkanku, tidak mengeluarkanku dari api nerakanya Allah, maka sungguh aku adalah orang-orang yang akan merugi dan akan terhina binasa di dalam api nerakanya Allah. Akan tetapi hasyahu, akanlah mustahil sifat Nabi besar Muhammad, kemuliaan Nabi besar Muhammad, mengabaikan setiap orang yang berharap kebaikan kemuliaan Nabi besar Muhammad, lalu kemudian ia mengangkatkan tangan dan meminta syafaat, lalu kemudian diabaikan dan dilupakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekelas Al-Imamul Busiri yang kecintaannya kepada Nabi Muhammad tidak diragukan, begitu besarnya harapan syafaat Nabi Muhammad dengan sebab nama beliau Muhammad. Bagaimana dengan kita? Majlis mulia atas nama Nabi besar Muhammad, majlis semacam inilah yang akan mengundang setiap individu daripada kita untuk bisa mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya sebatas syafaat Nabi besar Muhammad yang akan kita dapatkan di majlis mulia semacam ini. Tadi dijelaskan oleh ustaz kita bahwasanya majlis semacam inilah yang akan membawa ketenangan di dalam hati, yang akan membawa ketentraman, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan kami ya Muhammad menceritakan kisah para rasul, menceritakan kisah para nabi kepada engkau, tujuannya adalah agar hati engkau kokoh, tujuannya agar adalah keimanan engkau bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Tattawi di dalam Tafsiril Wajiz mentafsirkan ucapan Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan ucapan fal maqsudu bihi tathbitu qalbik wa taqwiyatu yaqinik. Tujuannya wahai Muhammad, kami menceritakan kisah para rasul, menceritakan kisah para nabi kepada engkau adalah agar hati engkau kokoh, adalah agar keimanan engkau, keyakinan engkau semakin kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau saja kisah para rasul, kisah para nabi mampu memperkuat dan memperkokoh hati Nabi besar Muhammad, maka demi Allah kisah Nabi besar Muhammad, manaqib atau sejarah Nabi besar Muhammad yang kita baca di dalam maulid-maulid semacam ini akan lebih ampuh dan mujarrab untuk kembali mengkokohkan keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumiyat, beliau pernah menyatakan, rubba agwamin ahya'in tamutul qulubu bi dzikrihim, rubba agwamin amwatin tahyal qulubu bi dzikrihim. Berapa banyak, kata beliau, seseorang hidup, fisiknya kelihatan, mampu bernapas, akan tapi tatkala kita menceritakan mereka, tatkala kita mendengar manaqib sejarah kehidupan mereka, malah membuat hati kita semakin mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita takutkan, dan inilah fenomena yang terjadi di zaman sekarang. Kita rela berdebat, menghabiskan malam kita siapa yang terbaik, Ronaldo atau Messi. Hal tersebut tidak penting. Hal tersebut membuat hati kita semakin mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, rubba agwamin, berapa banyak sosok seseorang yang telah meninggal dunia, tatkala kita menyebut nama mereka, membacakan manaqib mereka, mendengar sejarah mereka, tahyal qulub, hati kita semakin hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan dengan kita membaca maulid, hati kita kembali hidup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Ibn Al-Arabi, beliau pernah menyatakan di dalam ucapannya, innalil qalbi sujudan
in sahha ala ahadin lam yaqum ila qiyamis saah. Hati seseorang hamba ini memiliki sifat yang namanya bisa sujud di hadapan Allah. Tatkala hatinya sudah sujud di hadapan Allah, maka hati tersebut tidak akan bangkit dari sujudnya bahkan sampai hari kiamat kelak. Siapa gerangan? Mereka orang-orang yang hati sujud di hadapan Allah, mereka yang akan mudah beribadah kepada Allah. Lisannya tidak berhenti untuk menyebut nama Nabi Muhammad dan memuliakan Allah. Hatinya tidak berhenti untuk menangis di hadapan Allah akan segala macam dosa yang pernah ia lakukan di hadapan Allah. Hati yang sujud di hadapan Allah, kehidupannya mulia, diwafatkan dalam keadaan mulia, bahkan dibangkitkan bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan dari perkumpulan kita, dari majelis-majelis kita, agar hati kita kembali hidup di hadapan Allah, agar hati kita mampu terbawa amal ibadah kepada Allah hingga kita wafat di dalam keadaan mulia dan dibangkitkan bersama orang-orang yang mulia, dan bahkan kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari hal tersebut kita sama-sama berharap dan meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan setiap individu daripada kita di dalam memuji Nabi Muhammad, di dalam melangkahkan kaki untuk menghadiri majlis maulid Nabi Muhammad, di dalam mengkaitkan hubungan hati, mengkaitkan hubungan jasmani dengan kita mengamalkan sunnah-sunnah dan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anhum alaihi waffiqna lil khair wa inna alaihi bi rahmatika arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.